Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah iwatul iman rahimakullah. Tanian suantun atayan. Para sepuh sekalian, para jemaah yang datang dari berbagai tempat kota kabupaten di seluruh wilayah Jawa Barat, ahlan wa sahlan. Selamat datang di Masjid Baitul Muttaqin dalam program pengajian jitu ya. Naon jitu teh Bu? Aya jimat, aya jitu, aya jihad. Di kedah kagungan jimat anu jitu kanggo jihad. Jadi jibo pengajian hari Rabu. Majelis Taklim Rahma FM yang berdiri tahun 1990 sudah 30 tahun usianya. Dulu masih ini penuh sampai keluar. Pas ketika itu saya berhenti 5 tahun, mulai lagi ngumpulkan hoyong pinuh deui teh kada hese. Itulah pengajian, pengawasan Bu. Alhamdulillah mulai hari Jumat kemarin saya sudah lepas dari tongkat. Dan alhamdulillah mulai Jumat kemarin saya sudah bisa sholat langsung tidak di atas kursi. Alhamdulillah. Dukungan dan doanya luar biasa. Dari semua jemaah, para koordinator kami aturkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Oh, wajah afiah hatunun. Sumping. Nuhun wajah. Alhamdulillah. Nun. Oh, kau Pak Ustaz dia mah. Benten kadia tuh. Ieu mah teu kengeng. Nuhun anu nyecep ka Ustad ka Tampinu jazakallahu khairan. Tadi pagi sekira pukul 8 saya mengerahkan tim. Hari ini pengajian full audiovisual dan harus full seperti biasa dan bahkan harus ada peningkatan. Nah, tadi pagi saya syuting sejenak membuat film laporan terkini, update terkini pembangunan pontren dan gedung dakwah. Saya akan sampaikan sekarang ya, kalaupun nanti akan di-share lewat handphonenya masing-masing. Ini merupakan satu kewajiban bagi kami, karena infak sedekah wakaf yang dititipkan oleh para jemaah sesen serupiah pun jangan sampai ada yang tidak nempel. Semua nempel di proyek akhirat kita. Dan kita bersyukur proyek pembangunan gedung dakwahnya sendiri sudah selesai. Jadi kita anggap selesai karena udah dipasang karpet, udah AC-nya sudah sangat dingin. Bagus, set dan sebagainya. Tangganya pun sudah selesai. Bilih badai botra mangga. Dah ngaus mah teu kengeng ya nama. Tos ka Ibu Polwan can kengeng di Bandung mah. Ai botra mah kengeng meureunnya. Tetehna badai ngulung botram ibu-ibu cenah syukuran bangga mau deui iraha sok kada gitu. Ya. Wabashshiril muhsinin. Baik, kita langsung saja menuju DM proyek akhirat yang akan saya sampaikan.
Nah, ini dia. Ish. Proyek akhirat konten dan gedung dakwah Darul Mutakin Cimahi Jabar, update Sabtu 4 Julijah hari ini. Ibu, tuh pagarnya udah selesai, udah beres, udah masuk. Ini pos keamanan, Bu. Pos keamanan tinggal, Bu, antik, Bu, ya. Ini bukan dari kayu, Bu, disulap semen dan beton, disulap. Kemudian begitu masuk, Ibu akan disuguhi pemandangan air terjun ketinggian 5 meter. Tuh. Dan ada meja dan kursi dari kayu, corak kayu tapi dari beton. Nah ini, kenapa belum dipaking blok? Saya duit. Nah. Kita dengarkan, Bu. Alhamdulillah, rahimahullah dimanapun Anda yang sangat kami cintai dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Itu suara air terjun, Bu, ya. Kan proyek pembangunan akhirat kita update terkini. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu 4 Julijah 1441 Hijriah bertepatan 25 Juli 2020 pagi hari. Sekitar pukul 8 pagi sebelum saya berangkat menyampaikan ceramah di Gitu Majelis Taklim Rahmah FM, ingin menyampaikan informasi terkini perjuangan kita. Anda bisa saksikan, silakan inilah hasil perjuangan kita sekira 4 tahun dari mulai halaman depan, pintu gerbang, lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Dan nanti saya akan sampaikan proyek akhirat bulan ini apa saja kiranya yang perlu kita dapat bantuan untuk melanjutkan pembangunan. Silakan Anda saksikan terus tonton video. Nah, Bu, kemarin isi Tasik itu pulang bawa ikan 50 kg ikannya. Nah, dipelakan di dia, Bu. Yang sangat monumental, pondok pesantren dan gedung dakwah 4 lantai dengan berbeton yang sangat kokoh. Silakan Anda ikuti terus. Kita naik ke lantai 2, Bu, ya. Iman rahimakumullah, selanjutnya Anda akan kami ajak untuk review langsung melihat proyek pembangunan gedung dakwah dan ponten mulai dari lantai 2. Setelah tadi lantai 1, kita akan naik tangga ke lantai 2. Alhamdulillah Anda lihat lantainya pun telah selesai. Bahkan pagar stainlessnya pun telah selesai kami pasang. Dan Alhamdulillah dindingnya pun telah juga selesai. Ini dia lantai 2. Dan ini adalah selanjutnya kita masuki ruang kelas pontren. Ini Alhamdulillah sudah kita pasang keramik bermana corak kayu, ya, kayu jati. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan masuk ke gedung dakwah, gedung utama. Anda yang belum melihat, kami perlihatkan pada Anda, ini berlantai 2. Ini adalah ruang utama gedung dakwah lantai 2. Alhamdulillah, wa syukurillah telah selesai juga kita finishing dengan berlantaikan karpet berwarna abu-abu dan coklat. Dan kemudian lampunya juga ada lampu indirect selain lampu penerangan yang ada di atap. Ketinggian sekira 12 meter. Selanjutnya kita akan masuk ke lantai 3. Anda saksikan di lantai 3 ini, lihat ke atas atapnya telah selesai dikerjakan. Bahkan untuk kelas pun telah disiapkan untuk pemasangan kursi aluminium. Namun keramiknya belum kita pasang. Ini PR kita untuk ke depan. Nah, kemudian Anda lihat ke sebelah kanan, kita akan lihat tangga naik ke lantai 4. Yotiman rahimakullah, inilah lantai 3, kita akan naik ke lantai 4, hanya tangganya belum ada. Inilah proyek bulan ini untuk kita semua sama-sama mengisikan sunnah rezekinya, entah itu dari zakatul mal, zakat emas, perhiasan, mungkin infak sedekah dan wakaf.
Sementara dari tim pembangunan kami yang dikeluhkan diantaranya besi 16 mili SNI sebanyak 50 batang. Per batangnya bila ada penurunan harga Rp165.000. Kemudian besi 13 sebanyak 50 batang sekira Rp150.000. Anda ingin wakaf besi, kami persilakan, juga semen sekira 10 sak dan pasir sekira 1 truk. Nah, kami tunggu Anda termasuk batu split juga 1 truk. Jumlah total sekira 20 jutaan. Kami tunggu Anda ingin wakaf, misalnya untuk tangga naik ke lantai 4 Pondok Pesantren Darul Muttaqin. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar, semuanya akan dapat pahala di Allah Azza wa Jalla. Kami aturkan jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Takulana aida li awalina wa akhin wa yataminka warzuqna wa anta rajihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada waktu iman rahimakumullah yang saya cintai, dirahmati Allah Azza wa Jalla atas infak, sedekah, dukungan dan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu laporan kami, Bu. Jadi untuk ngaji pasti ngaji udah selesai. Sengaja kami dahulukan tadinya mengejar pengajian silaturahim Syawal. Itu ternyata lockdown sampai sekarang. Tapi kita bersyukur alhamdulillah fasilitas untuk pengajian sudah selesai. Gedung dakwah sudah selesai. Ibu masuk nanti kalau lihat langsung fisiknya insyaallah wow ya. Insyaallah. Bu ya, masuk aja. Silakan Ibu kunjung, silakan. Mangga silakan lihat-lihat ke sana. Nah, tinggal kelas yang belum selesai lantai 3, lantai 4 itu bertahap saja. Target kita mudah-mudahan tahun ini beres. Nah, untuk sarang tangga dari lantai 3 ke lantai 4 tidak banyak, besi 16 mili, anu gaduh pabrik besi, material bawa besinya lebih bagus. Cuma 50 batang, 16 mili. Yang 13 mili cuma 50 batang. Mudah-mudahan pekan depan sudah ada. Ya, semen itu 30 semuanya. Sudah ada sebagian. Pasir 1 truk, sebeton, batu split juga 1 truk. Upah kerja 7,5 juta, durasi kerja 30 hari. Itu udah dihitung semua. Mudah-mudahan tadi mulai tadi wakaf tadi insya Allah kita hitung untuk mencapai target. Baik para jemaah yang Allah muliakan, ya kita lanjut dengan pengajian kita ya. Tema yang saya sampaikan pada para jemaah ini dia. Karena ini banyak pertanyaan Bu, apakah umroh DM akan berangkat? Ya, insya Allah. Kita sudah reschedule tanggal 4 November 2020. Ya, yang Mei berangkat Maret, Mei, ya itu sekira 20 orang. Kita masih punya jatah 92 orang. 3 kali 4 bis. Jadi bis Mekah itu yang biasa 49, sekarang hanya boleh isi 23. Kita kebagian 4 bis, 92 jemaah. Masih ada kosong 32 jemaah. Bilih barade, hayu. Jangan tadi aja. Hayu. Hotelnya tidurnya double duaan. Tidak boleh 3-4 orang. Eksklusif Pak. Hotelnya Al-Masa cuma 50 meter dari Masjidil Haram di Madinah menuju Al-Munawwarah. Mohon doa supaya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan lagi. Saya pembimbing dan para pembimbing yang lainnya, juga para jemaahnya diberikan kesehatan, kekuatan, rezekinya berlimpah, nanti kita bisa berangkat ya. Insya Allah sementara Pak Haji Didin bersama keluarga, bila udah siap berangkat, yang lainnya ditunggu. Baik, ini dia tema kita. Non Bu, tema mana Bu? Pelajaran berharga dalam penyembelihan hewan kurban. Tentang apa itu kurban sudah banyak dibahas oleh para ustadz kita,
Persyaratan hewan kurban pun telah dibahas. Man ini nona genep 7 man. 7 dan 8 nona ya. Alhamdulillah. Jajak orang kasih jero. Itu 20 juta 700 sanes. 2 juta 70 ribu rupiah. Jajak kalau khain kasih jero. Allahumma shalli. Nun. Alhamdulillah sudah berkurang wakaf kita. Yang mau transfer silakan transfer ya. Kita mengeluarkan dana 20 juta rupiahan. Tentang kurban ini sudah banyak yang bahas. Saya perhatikan kajian-kajian, bahasan-bahasan baik yang live, di darat dan sebagainya. Namun hemat saya ada satu yang mungkin kalamot. Bahasa Perancis nama kalamot. Tahun kalamot ya Bu? Kelewat. Yaitu tentang pelajaran berharga dalam penyembelihan hewan kurban tersebut. Kita tahu kan setiap perintah ibadah dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, tidak ada satu poin ibadah perintah Allah dan sunnah Nabi yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada nilai positifnya untuk kehidupan kita. Ibadah itu bukan hanya untuk akhirat, tapi untuk dunia. Ibu sholat, apakah hanya untuk akhirat saja? Bukan, dunia pun dapat. Kalau akhirat udah jelas insya Allah. Pahala dan surga insya Allah. Nah demikian dengan penyembelihan hewan kurban. Saya tulis ada 5 poin di situ. Kita mulai saja. Saya kira ini lewat. Yang pertama, nah apa Bu? Ibadah kurban itu pelajaran yang pertama adalah bukti pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada? Oh ini. Bukti pengabdian. Ini catat Bu nih. Jadi kurban itu bukan sanes jang pamer Bu. Bante. Itu abdi kurban tiap tahun. Bukan untuk so pamer. Bukti pengabdian kita sebagai hamba pada Allah. Mana ayatnya? Al-Maidah 27. Kita lihat ya. Nih. Atlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi. Kata Allah, ceritakanlah pada mereka kisah kedua putra anak Adam. Siapa putra beliau? Habil dan Qabil. Lalu sejarah Siti Hawa itu melahirkan 20 kali. Tiap lahir dua. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Ini yang pertama, laki perempuan. Ini yang kedua, laki perempuan. Ini disilang nikahnya. Nah saat itu Qabil itu tidak mau menikah dengan adiknya, dengan silangannya ini. Dulu boleh menikah dengan adik, tidak boleh menikah dengan saudara. Saudara naon gitu deh. Ya pas sekandung sadana ge. Sudah kembarnya. Kenapa dibolehkan oleh Allah? Jeung saha deui da can aya jelema. Saya orang Bandung, nya orang Ciwidey. Tapi nggak boleh dengan saudara kembarnya disilang. Nah Qabil itu nggak mau kepada Labuda, inginnya kepada Ikrimah. Wallahu alam, apalasnya mungkin karena lebih cantik dan sebagainya. Maka keduanya diceritakan oleh Allah, mereka berdua diperintah untuk berkurban. Izba kurbanan. Kalian berdua, Qabil, Habil, kurban. Berkurbanlah mereka, diuji oleh Allah. Diuji sejauh mana tingkat pengabdian mereka pada Allah.
Maka fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal min akhir. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Itu Bu. Ibu pada ditampi ditolak Allah ke kurbana. Nah, ikuti ini. Siapa yang diterima? Habil, adiknya. Kenapa ditolak? Nah, karena kalau Habil karena orangnya beriman, penuh dengan ketakwaan, nanti rujukan Al-Hajj 22, 36 dan 37 ya. Mengorbankan gibas binatang yang paling beliau sayangi, yang beliau miliki, yang paling besar apa? Siap. Jempling. Iya teh namanya nomor hiji ngawas teh ya. Itu kobil ku bebetian sayuran buah-buah geus buruk asal we lah kurban mah. Mantap awas yang asal-asalan tidak akan benar. Dalam segala hal dan ibadah pun sama. Nah, begitu tahu bahwa Habil yang diterima, Qabil ditolak, maka Qabil ngomong kepada adiknya la aktulannaka, dibunuh engkau sama sebaheulana ayahnya. Ya di jeung lanceuk pasea malah silih bunuh teh tos aya di zaman Nabi Adamna. Makanya Allah mengumumkan Al-Qur'an itu untuk itu supaya manusia hirupna teh ulah ngalajur nafsu umar amarah, dibimbing oleh Al-Qur'an. Ya qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Tadi Ustaz Dayat menyampaikan di DM ada 16 sapi padahal di lockdown yuk. Saya sampaikan waktu kemarin maksimal 15. Karena jemaah banyak titip pada kita, kalau dalam kondisi pandemi seperti ini ternyata malah lebih. Artinya insya Allah hemat saya mudah-mudahan ini jadi indikasi ketakwaan para jemaah yang kita bina semakin meningkat. Bayangkan Pak, nuju susah beas enak teh. Di tempat yang lain mungkin berkurang kurban tuh. Di kita malah lebih, alhamdulillah. Atas. Ayo kita lihat visual. Mungkin ini sudah ditonton berulang kali. Iosnya ya tinggal orang kampung ke kota Bu. Jangan umbe Bu. Jadi kambing yang lain aja deh Pak. Kalau yang ini boleh. Kan di mana-mana orang yang jual itu lihat orang yang beli. Jangan lu tikwe cenah. Jangan, saya mau yang gede. Ada cuma udah ditawar ku bos teh. Tapi ngai 50.000 terjadi. Dasi ngamai gak kaya. Gimana Pak? Jadi enggak cenah. Kalau enggak sama saya yang mau dibeli. Teu ditawar Bu. Gitu nu takwa mah. Ditawar. Tuh. Hitung jangan. Leuwih di 50.000. Mang leuwih mang. Untuk ongkosnya subhanallah. Jalma alit tapi beriman, ngerti. Jangan tuh udah masuk ongkosnya. Tuh tinggal ibu. Duh diambil, alhamdulillah saya bisa nabung lagi. Allah hoax iya ta. Era maneh. Tolong bantuin Bapak nih bawa kambing. Apa-apa, udah. Dasi ngambai, mobil we alus. Nyangkut 50.000 perak terjadi. Alhamdulillah lungsur hidayah Bu. Maaf Pak. Terjadi dialog. Kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama Bapak menabung sampai Bapak bisa membeli kurban ini? Berapa lama nabungnya? 10 tahun. 10 tahun. Yang Allah menabung Akbar. itu istri Bapak. Uang-uang recehan Aden. Saya sing katakan kemampuan dalam hadis man kana lusatun itu bukan hanya kemampuan materi Pak. Semua orang bisa kurban. Yang paling penting kemampuan nih apa Bu? Keimanan. Kalau pun kualitas 10 tahun penjaga rel kereta api bisa nabung terus karena keimanannya hebat jadi kurbannya.
kaya raya, aset perusahaan di mana-mana, iman ipis mah lebaran, Pak. Itu yang penting kemampuan keimanan. Allahu Akbar. Niatnya untuk kurban keluarganya, istrinya meninggal. Tos, yang bari nonton film, sana bari ngawos itu. Tos lamit nonton layar itu dah. Satu, membukti pengabdian kita sebagai hamba kepada Allah. Mutah, kurban teh eta ngabuktoskeun urang teh bener-bener hamba Allah. Ngaku hamba Allah. Palai ka surga, kurban 1 tahun hiji teu sanggup. Bumi sae kendaraan mewah jang kurban teu boga duit pan ceuk nabi nu mampu. Sumuhun aya mampu teh harus diusahakan. Motor bisa nyicil, mobil bisa nganyuk. Nah, kurban teu bisa. 3.200.000 rupiah dibagi 360 hari. Sabaraha sapoe? 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. 10.000 rupiah ya. 10.000 ya. 10.000 rupiah. Lebar. Eta penyakitna teh. Baik, yang kedua lebih hebat lagi. Apa tuh? Pelajaran kedua, memberi keyakinan bahwa apa Bu? Setiap orang yang beriman pasti akan diuji. Pasti kalimatnya. Ini ayat. Saya sering menerima pertanyaan dari jamaah, Ustadz, ibu teh, alhamdulillah punten sanes ria gitu bahasana teh. Tara kalangkung tiap pengi tahajud, one day one jud, infak sedekah tiap dinten. Tapi nah ibu teh, nah kunaon Bu, pun anak, hese jodona, lulus ke lulusna, hese gawena, bapana geringan wae, ibu ge sarua. Pertanyaan itu saya jawab dengan ayat ini. Singkartos ya. Quran surah apa Bu? Al-Ankabut 29, artinya surah ke-29 ayat 2 sampai ayat 3. Di fotokopi ada semua nanti. Di rumah baca ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah sebagian manusia menyangka kepada Allah bahwa karena mereka telah mengatakan kami sudah beriman, wahum la yuftanun, mereka menyangka tidak akan diuji lagi. Dan geus iman abi mah, geus ka Mekah haji, geus umroh gitu, geus kurban, geus naon deui? Sa tahajud, sa kapeung, infak sedekah, nu baluleud, moal diuji deui moal. Kata Allah salah itu. Lihat ayat berikutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami Allah telah menguji mereka orang-orang yang beriman sebelum mereka. Artinya tidak ada orang yang hidup di alam pana ini mengaku beriman pada Allah, mahabbah ila Rasulillah, teu diuji bohong. Bahkan semakin hebat keimanannya, istiqomah tauhidnya, ujiannya semakin berat. Artinya apa? Kita harus siap Pak. Di antaranya ujian dengan harta pada bulan Zulhijjah kali ini, kita diuji untuk menyediakan 1 ekor hewan kurban minimal 1 keluarga. Bapak gaduh putra 5, incu 12, buyut Pak buyut, Pak Haji Nasrullah, Pak Joko Sasi buyut Pak. Itu aja sebut malu tersumpingnya itu jadi gaduh buyut acan. Cukup kurban 1 Pak kewakili. Jadi punten Bu, ini perlu saya jelaskan. Jadi kalau ibu gaduh budak anu bayi nu SD SMP papa ieu jang si bunsu bayi keneh di kurban, enggak usah. Anak SD jangan, bapana we.
Rasulullah SAW ketika menjadi kurban tidak mengatasnamakan istrinya. Bismillahi wallahu akbar, bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Yang disembelih cuma 2 gibas. Ya, aku berniat kurban, ya Allah terimalah kurban ini untuk beliau, untuk keluarganya. Keluarga beliau banyak sekali, dan untuk umat beliau yang tidak kurban. Naik ke atas, Nabi Ibrahim salam, kurban 1 biri-biri, padahal istrinya 2, Siti Hajar dan Siti Syarah. Putranya 2, Nabi Ismail, Nabi Ishak 1. Ya, minimal 1 aja Pak. Ya, itu. Araungan barudak sok incu buyut tadi hayang kurban bapak ya. Jadi Allahumma taqabbal min Bapak Haji Kosasi wa min ahlihim. Tak ahlihim itu sah? Iya. Itu ringan kan? Ringan. Ya. Baik. Nah, dengan ujian itu fala ya'lamunallahu allazina shadaqu wa la ya'lamunal kadzibin. Allah akan benar-benar tahu siapa di antara kalian yang mengatakan beriman, imannya shadaku, dan siapa yang kadzibin. Apa shadaku? Yang imannya benar. Siapa yang imannya dusta. Kita lihat nih, ini kejadian gempa di Palu waktu yang lalu Bu ya. Pas lagi sholat berjamaah, tiba-tiba gempa terjadi Bu, lalu lompatan Bu. Saya tidak bilang yang lari itu adalah kazibin, wallahu alam, nu cicing sedaku, wallahu alam Bu. Ya. Banyak ke sholat diuji, nah jangan bilang begitu. Terus ujian itu pada orang yang ahli ibadah. Ahli gagabah mah bukan ujian namanya, naon tah? Siksaan. Kan musibah itu ada 2 ya. Bisa itu bentuk ujian, bisa bentuk siksaan. Bagi kita orang beriman itu ujian, sing sabar, sing tenang. Tawakallah pada Allah. Tuh lihat Bu, lagi sholat berjamaah. Tiba-tiba saya ya suaranya di masjid nih. Tiba-tiba gempa. Oyak Bu, lagi sholat oyak tuh. Allahu Akbar. Saya mau istiqomah sana. Istiqomah pikir-pikir batu lu ngalir ke tukang tuh. Jadi sekarang kita jangan terlalu pede karena kita udah banyak ibadah kepada Allah, menyangka kita tidak akan diuji. Ternyata semua orang beriman itu diuji. Ngadu teh kita Bu, ngadu teh mudah-mudahan musibah-musibah yang menimpa kita, yang kecil yang besar itu termasuk bentuk ujian. Jangan siksaan. Makanya langkah yang harus kita lakukan ketika datang musibah apa Bu? Ini sini sampaikan. Langkah yang mesti kita lakukan pertama kali apa ya? Itu takkan awas mada. Hese apal gancang poho. Wios kan di maklum. Lockdown. Introspeksi diri, aku ini siapa? Lihat anak, lihat istri, lihat keluarga ya. Tuh, ya. Kalau selama ini taat ibadah kepada Allah, artinya insya Allah itu ujian. Kalau kita banyak maksiat, banyak dosa, banyak melalaikan titah perintah Allah, berarti minimal peringatan. Bu ngaos, aduh enak mah ngaos kawe sasi payun. Bu ngaos, kumanya incu. Bu ngaos, aduh aya uleman. Bu ngaos, hose mawat tadi kumaha. Ayo. Sabtu payun, Jumat kurban, Sabtu libur, tidak ada libur ngaji. Mumpung di pasien Yuswa sehat, lebar, rugi. Tengah sekali teh. Ya Bu, kajabi anu ngayakeun kurban dina dinten Sabtu ya mangga. Tanggal 1, tanggal 11. Boleh enggak? Boleh. Ayyamut tasyrik. Kayak yang rezeki dinten Sabtu. Aduh Pak, kumaha orang teh yang kurban tapi kuku geus diguntingan.
Bapak geus di polka ta mastaka. Pantekaing cek Ustad oge. Tah lepat kuping tah ngupingkeun di alisna dah. Sunnah hukumnya bagi yang melihat Zilhijjah lantas dia punya niat untuk kurban, fal yumsik saru wadfar. Tinggalkanlah, arti jangan diganggu rambutnya dan kukunya dari sejak melihat tanggal 1 Zulhijjah. Tapi sekarang nggak boleh, biarkan aja. Tapi pas awalnya belum punya niat karena nggak ada rezekinya, pas tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ada rezekinya, tongkah halangan tos dicukuri Bapak. Kurban. Panjang teh. Ketilu, Pak Bu. Pelajaran besar dalam kurban itu mendidik agar kita menjadi hamba Allah yang selalu siap untuk berkurban demi melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tah eta inti nama. Kita kutip Al-Qur'an surah Al-Ankabut 29 ayat 104 sampai 106. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin inna hadha huwal bala'ul mubin. Pernyataan poin ketiga ini merujuk pada ini saripati kesimpulan dari Al-Ankabut ini, Bu. Jadi saya pikir-pikir apa inti ayat ini ditadaburi. Maka muncul pernyataan poin ketiga mendidik agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu siap untuk berkurban demi melaksanakan ketaatan pada Allah. Has pamer sanes yang dikenal tukang kurban, naudzubillah. Mun bisa maulah apaleun batur. Tapi karena emang sunnah Nabi disebutkan namanya teu sawios aya batu nguping mung ulah ngarasa tah dengekeun tah. Aku disebut tuh Ustaz tuh. Naudzubillah. Berawal dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma aslama wa tallahu lizamin, ketika keduanya sudah taslim, tunduk, menyerah. Siapa keduanya? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Dan bahkan pelipisnya pun sudah dibaringkan di atas paha Nabi Ibrahim. Ismail itu siap dipencit Pak itu teh. Itu kira-kira aya budak nu siap dipencit ku bapana. Jang kadieu naon abah babah teh ngimpi wahyu ieu ti Allah ieu kudu mimpi ujang kudu mencit ujang kira-kira apa jawabanna memeh abah mencit ujang meunang atau lompat meunang dan emang tidak ada kan mimpi kita itu hanya kembang tidur saja jangan dijadikan dalil itu. Nah wa nadainahu ayya Ibrahim, begitu mau dilaksanakan Allah menyeru kepada Nabi Ibrahim, ayya hai Ibrahim, tahan dulu, mau dilaksanakan ya Allah yang ingin tahu Ibrahim itu siap ente tak gitu Pak, siap ente ngelaksanakan perintah aku. Tantangannya nyawa siapa? Putra satu-satunya Ismail salam dipencit tongku batur dengan tangannya sendiri. Qad sadaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, artinya kau telah membenarkan wahyu aku. Maka inna kadzalika nazil muhsinin, sesungguhnya ini adalah benar-benar kami akan memberikan balasan pada orang-orang yang baik. Inna haza lahwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Pada ayat berikutnya ayat 107 wa fadainahu bizibhin azim, maka digantilah dia Ismail bizibhin azim dengan seekor biri besar buat kewayat yang datangkan dari surga. Jadi yang terkapar bersimbah darah teh sanes Ismail, tapi
Nah, itu Allah nitah tadi. Kenapa Allah merintah tadi? Untuk menguji. Wah, nggak sami bu. Cik bu, jujur ya, bukan bohong ya. Andai kata ibu dan bapak, para jemaah, para penonton di FB Rabiah Darul Mutakin, atau pendengar kami di DM streaming, punya sapi 20 yang ngadongeng. Ya. Yang 19 standar, 3 kintal, 4 kintal, 5 kintal. Yang satu beratnya 10 kintal, 1 ton. Cek Allah teh kurban anjeun. Kira-kira bade milih anu 300 kilo, anu 1 ton. Nu leutik nu gede. Jalujur. Nih, punten Bu, saya kutip di sebuah acara di jilbabnya akan ini ada sapi raksasa beratnya 1 ton 26 kilo, harganya 140 juta, dilelang dan dibeli oleh hamba Allah, siap untuk dikurbankan. Kita lihat ini sapinya, tuang nage jukut jeung ongok teh kada dipasak hanet-hanet, tuangna aya ibu dahar jeung naon tuang sapi tah Pak. Menjelang Hari Raya Idul Adha, banyak masyarakat mencari hewan kurban, utamanya sapi. Sapi-sapi yang akan dijadikan hewan kurban yang biasa kita lihat, umumnya berukuran standar. Di Bondowoso, Jawa Timur, ada seekor sapi raksasa yang menjadi buruan para masyarakat dari berbagai daerah. Sapi ini diberi nama, tapi kau dengan keimanan jangankan cuma seekor sapi, nyawa anak saja bagi Nabi besar tidak keberatan. Ya bu, witi Mekah umroh kan masih jilbab teh rupi-rupi, sajadah ge aya nu 5 di emper, apal teh mah beja-beja. Gamis teh Pak aya anu 10 real tilu aya teh. Aya anu 500 real hiji. Sumping tamu menisah ibu kuduna bari dibikeun mah mahal teh. Moal. Baca Al-Qur'an. Al-Baqarah 177. Aduh berat punya. Makan hukum teh. Ya kan surga pahalana. Wa acal mala ala hubbihi. Orang yang akan mendapatkan kebajikan, orang yang siap memberikan harta yang sangat dicintainya. Siap bu? Rasulullah lagi mengenakan sorban yang bagus, didudut Pak ku bedui agar alang berem dah. Hei Muhammad, aku minta hak Allah yang ada pada dirimu, cabut. Atau melotot para sahabat kan Nabi, jangan, biarkan dia mau ya ini, kasih. Cik ibu kia kumaha diudag. Kenapa muncul keberanian itu? Poin kelima nih jawabannya. Tuh, peran terhebat dalam kurban itu ini nih, mendidik agar kita yakin apa bu, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan hambanya menderita tatkala taat melaksanakan perintah. Nah, ini mungkin kekurangan kita itu. Aduh, 3.200.000 kurban bapak anak kumahanya kayak. Orang mah bisa ganti kursi, ya. Mau jadi atau piknik teh ya, karena kurban gitu. Bayangan-bayangan pemikiran saling muncul itu, betul? Nah ngaku ya lah, kurban piknik, kurban beli sepeda, ya. Sim sepeda apa? Sepeda 3 juta sepeda teh. Kalau imannya lemah, eleh itu. Nah, kembali pada poin pertama, pengabdian kurban itu. Nih buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam sukses. Tesieun jangka dia grese deposit wafa dainahu bizibhin. Dainahu bizibhin azim. Saulang. Wafadainahu bizibhin azim. Maka kami ganti dia dengan seekor sembelihan yang besar.
Geningan Allah teh ngan nguji wungku. Tah hoyong menang jawaban geningan teh Pak. Non geningan. Hese lah bahasa Indonesianya. Ingin dapat jawaban geningan teh nantilah terjadi. Ahad pagi tanggal 12 lep. Apa poe gitu. Kunaon poe aya mane barudak teh panggul. Sadiaya teh masjid keluar cana kal Islam. Ujian berat, mudah-mudahan ujian berat. Teu apana naon. Bla 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 atau sudah disampaikan waktu yang lalu. Itu kan ujiannya. Allah menggantinya wafa dan izin azim. Apa yang kita dapatkan Bu? Pembangunan terus berjalan, dana terus ngalih. Pada ustadna di rumah sakit nang karak bengkang teu usik teu malih. Secara logika Pak. Ya siapa yang cari dana? Ternyata rezeki itu Allah yang ngatur. Geus Ustaz cicing istirahat di rumah sakit. Tong mikiran naon. Keun ku kami dikirim. Gitu. Begitu sehat teh eta. Laporan buka rekening. Cepun bojo teh. Pah loba duit teh geuningan tuh. Nyecep seueur cenah. Alah, masih gering deui gitu. Entong. Allahu Akbar. Nah, untuk mendapat jawaban geningan teh harus siap melalui sedihnya, prihatinnya, pahit seperti Nabi Ibrahim. Pahit Bu teh. Siapa yang tega seorang ayah menjadi ibu, apalagi ibunya si Hajar. Nangis Bu. Hajar itu sejarah luar biasa keimanannya. Pasti bawa ke Mekah, dibakar, disimpan di situ. Hajar bawa budak anjeun, cicing di dia. Bapak badai ka mana? Bapak dek ninggalkeun anjeun 2 anjeung bayi. Engkau merintahkan aku diam di sini, padang pasir, tandus, bebatuan tanpa bekal yang madai. Bu, tong ngabayangkeun Mekah zaman ayeuna, Bu, aya jam-jam towor. Mekah ayeuna, Pak, makan di Mekah sekarang. Maka zaman dulu, apakah ini karena kehendakmu sebagai suamiku atau perintah Allah? Wahai Hajar, ketahuilah ini perintah Allah. Kata Hajar, jikalau ini perintah Allah, silakan tinggalkan aku berdua dan bayiku. Engkau pergi. Ibu siap gitu? Ditinggalkan 2 poe ge kulingan. Kemana Bang Toyib itu balik-balik gitu. Ibu, kalau ada suami taat melaksanakan perintah Allah, harus bahagia, harus bangga. Dukung aminan. Ngudu caroge. Nu teu gaduh enggal milarian deui. Doakeun singkain sebagai langkung soleh. Hadirin rahimakumullah. Apa yang terjadi Pak? Ini baca ini bab haji ini. Makanan habis, minuman habis, air susu nggak keluar, budak cerik. Bayi Ismail dari Sopa lihat ke sana Marwah bukit itu kurang lebih 450 meter. Ide ke jalan Bu. Dalam kondisi gitu Pak, turun, datar, nanjak, lompat. Geningan lain cai. Bukan air, cuma fata morgana, batu yang tersinari matahari. Dari Marwah nih, lihat di Sopa. Itu air di Sopa. Kenapa? Tadi kelihatan lari lagi. Makanya ada jalan biasa. Kenapa lari? Itu lembah, datar Pak. Kang pakai lampu hijau, naik lagi ke Sopa. Batu doi. Lihat ke mau. Itu 7 kali bolak-balik tebosen dah. Pada tahu dirinya teh cai. Kenapa dilihat lagi Pak? Ini pelajaran untuk kita. Artinya dalam ikhtiar itu tidak boleh mengenal putus asa. Harus maksimal. Baru kalau sudah maksimal, leuleus brek deku, ya Allah mah enggak nyangakeun geuning teh aya cai teh. Bayi nu ceurik teh sukuna teh kurah koreh. Keluar we cai. Jam-jam. Kumpul sampai hari ini. Ila yaumil kiamah. Geningan teh gitu Bu.
Ingin dapat geningan teh harus melalui proses capek, sedih, lelah. Yang susah itu adalah ketika dalam posisi prosesnya ini, Bu. Siapapun pasti diberi musibah itu, sakit, ya Bu, ekonomi marat-marit, keluarga berantakan, anak belum soleh, atau tinggal wafat. Tidak ada yang bahagia, semua sedih. Nah, ketika proses kesedihan ini tetap harus bertawakal pada Allah. Baik, jelas. Ya, ini saya barangkali ya. Satu lagi poin ke-6, mendidik agar kita lebih memperhatikan kaum du'afa. Makanya setelah mati hewan disembelih, wa'atimul qani'a wal mu'tar. Kata Allah, bagikan, berilah makan orang-orang miskin, baik yang minta-minta maupun yang tidak minta-minta. Gitu ya. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan, 6 pelajaran berharga dari penyembelihan hewan kurban. Dan pada saat nanti kami ikut bahagia para jemaah yang siap untuk menyembelih hewan kurban ya. Hati-hati, jaga kesehatan. Kami juga berusaha dengan panitia, mudah-mudahan ada solusi supaya tidak ada antrian. Karena nggak boleh itu, harus dibagikan ke yang berhak menerimanya. Terima kasih. Silakan sesi dialog. Bapak-bapak, ibu-ibu anu bade naros, saya ieu teh kabarna pondok Pak, tiasa ka tengah Pak. Panjang man. Jadi mohon maaf, ini mobil dakwah kita plus audiovisual ini liburnya lama nih, baru hari ini mobil ini keluar. Ya. Jadi kalau ada kekurangan sedikit-sedikit mohon maaf. Mangga. Tepangkeun sang saya. Abdi teh sari jadi Ustaz. Haji mangga, Haji Nasrullah sari jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakedik wae bade naroskeun ieu dina surat Al-Kautsar. Anu terakhir, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Janten hartosna kumaha Pak Ustazna? Penafsiranana. Ya, intinya pada zaman Nabi berdakwah dahulu sampai sekarang Pak, selalu saja ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi jangankan kita Pak ya, Nabi saja sama. Zaman dahulu ada yang beriman, juga sebaliknya ada yang menolak. Sampai yaumil qiyamah itu sudah merupakan sunnatullah. Makanya mana? Oh ini. Ya, setelah Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat yang besar kepada Nabi kita Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami Allah telah memberikan nikmat kepada wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Dalam beberapa tafsir dijelaskan nikmat yang banyak itu diangkat jadi rasul, beri wahyu dan sebagainya. Juga al-kautsar di mana telaga yang ada di akhirat. Ya, umatku semua akan meminum itu. Satu kali minum tidak akan lapar, tidak akan haus selama-lamanya. Ya, nah kemudian sebagai bukti syukur fasolli, maka dirikanlah salat olehmu, yakni salat fardu 5 waktu, Al-Isra 78, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi berkurban itu bagian dari syukur kita kepada Allah. Boleh tambahkan poin ke-7 tadi. Tadi 6 poin kan? Nah, inna syani'aka huwal abtar. Dalam jalan dijelaskan sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, orang-orang yang tidak menyukaimu, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka merekalah yang terputus. Sejarahnya terputus dari semua kebaikan atau terputus keturunannya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang bersikap demikian. Ada seorang yang bernama As bin Wa'il. Suatu Nabi ditinggal wafat putranya yang bernama Qasim waktu masih kecil. Lalu As menjuluki Nabi sebagai abtar, orang yang terputus keturunannya. Karena Nabi bantun kitunya, maka orang itu akan terputus dari Allah untuk mendapatkan kebaikan. Ya, tentu bukan hanya zaman Nabi, zaman sekarang pun banyak orang yang tidak suka
melihat kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan lebih dari itu, banyak kaum muslimin yang takut dengan Al-Quran. Anehnya, Muslim tapi sieun ku Al-Quran. Makanya dipilih-pilih itu. Padahal sebagai orang yang beriman hanya ada satu pilihan ketika kita ingin menjadi orang yang beriman, yang mukminun haqqo. Apa pilihan kita? Sami'na, seperti Nabi Ibrahim tadi. Alhamdulillah. Nuhun Pak Haji. Sekarang kemana? Ibu. Oh, mangga Pak. Sekarang saya di mana Pak? Dani. Pak Dani, mangga Pak Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, untuk kurban, ya, kebanyakan jantan. Apakah ada hadisnya jantan harus gak boleh betina? Nah itu, saya kebanyakan jantan. Jantan. Iya. Apakah ada hadisnya? Di sini hadis ya. nggak ada, hanya mata nggak boleh, fisiknya gitu. Nah itu ada hadisnya kok, kenapa orang jantan? Jadi lagi mahal jantan sama betina, lebih baik betina. Ya, itu pada nih. Ada lagi Bu? Silakan Bu. Maaf Ustadz, ini pertanyaannya untuk Ustadz Yahya. Iya, mangga, masih ayat. Menjelaskan mengenai mengadakan syariat aturan dalam agama. Qurannya Quran surat Asy-Syu'ara. Ayatna punten Ustadz. Mohon jazakumullah. Adi mikna Pak. Hiji dit ya Ustadz? Dan? Oh, mau segera. Mangga. Pak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami Yahya Solihin di Pansor. Anu jadi anu bae taroskeun Pak Ustad. Perkawis kurban. Siapa yang tidak berkurban jangan dekat tempat sholat kami. Nah, anu janten perhatosan, anu janten total santai nyata maksudna naon gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih aya? Cekap. Masih Bu, masih aya nu bade naros? Atas we. Ya, mangga. Baik ya. Mangga Ustaz pada. Jawab Pak Dani dulu ya. Pak Dani. Ini Pak hadisnya Pak. Kecil kan ya? Pertanyaannya, adakah hadisnya yang menerangkan bahwa hewan kurban itu harus laki-laki? Laki-laki. Jantan. Ini hadisnya. Ya. Hadis Rawi Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudohi bi kabsyaini akronaini. Nabi SAW beliau pernah kurban dengan 2 kambing gibas yang bertanduk. Ya, kemudian Yusami kabir beliau menyebut nama Allah dan bertakbir dan seterusnya. Jadi akrona ini bertanduk, di mana para muhaddisin menafsirkan berarti diutamakan. Itu kalimatnya. Harus hewan jantan. Nah, pertanyaannya, bolehkah betina? Boleh. Kalau memang tidak ada jantan, apa hikmahnya harus jantan? Hikmahnya, upami kalau yang betina yang dijadikan hewan kurban, habis nanti turunannya. Ya pasti lebih mahal. Ya, tapi kalau betina boleh. Yang penting Pak, ini ada yang saya lewat dalam ceramah saya karena waktu. Nih, harus memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya ini? Ada kelihatan? Nih, Nabi menyatakan arba'un la tazuzu fi duhaya. Mau jantan mau betina, yang penting ada 4 perkara tidak boleh terdapat pada hewan kurban. 4 cacat. Yang pertama, al-ra'ul bayinu awaruha, tidak boleh yang buta sebelah
matanya, tidak boleh yang al-arja'u yang pincang kakinya dan jelas pincangnya, tidak boleh wal kabiratul lati la tunki yang terlalu tua. Jadi tidak boleh yang sakit. Yang penting sehat mulus boleh Pak, silahkan ya. Iya, silahkan. Ini dalilnya Pak. Boleh. Tidak usah jantan. Ya, sah. Ya. Baik. Surah Asy-Syura ayat 21 ya. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka ini memiliki syarikat-syarikat yang lain? Syara'u lahum yang mensyariatkan kepada mereka minad-din dari agama, zan bihillah apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Ya. Jadi orang yang mengada-adakan aturan dalam agama selain aturan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, nah termasuk mereka orang yang syirik syariat, ya, karena tidak ada yang berhak untuk menentukan syariat agama kecuali Allah dan Rasulnya. Jadi manusia tidak punya hak, Bapak ya. Nah maka orang yang seperti itu dianggap mereka orang yang menyekutukan Allah, yang mengakui adanya Tuhan-Tuhan lain yang mensyariatkan agama, ya, padahal Allah tidak mengizinkan pada mereka. Demikian Bu ya, surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 21. Nah gitu, catat Bu. Ya, man kana lahu sa'atun. Pertanyaan ketiga Kang Yahya. Ini hadis sumbernya dari Abu radhiyallahu an, ya, hadis riwayat Ahmad wa Ibnu Majah. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki sa'atun artinya kelapangan, bi mana kemampuan. Jadi saya jelaskan mampu itu dua ya, mampu keimanannya, mampu hartanya. Namun kemudian walam yuzohi, dia tidak menyembelih hewan kurban lebar. Maka ancaman Nabi SAW, fala yaqrabanna musallana, janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Saya jelaskan sholat kami di sini bukan sholat Nabi dan para sahabatnya. Orang Bandung aman, jauh ke Mekah, jauh ke Madinah. Di mana tempat sholat kaum muslimin. Nabi menyatakan permukaan tanah bumi di dunia ini semuanya boleh dan sah dipakai sholat, kecuali jangan di WC, jangan di kandang binatang, tong di tengah jalan bisi kata berat. Artinya jangan menginjakkan kaki di bumi ciptaan Allah Pak, diusir teu diaku umat ku Kanjeng Nabi kalau mampu ya Bu ya. Nah untuk tahu apakah kusna mampu, tanya diri sendiri. Ya, jadi nanti akhirnya Kang Yahya berangkatnya dari keimanan juga. Faktor keimanan itulah yang akan memampukan kita mentaati semua perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Jazakumullah khairan para jemaah sekalian, para penonton KBH Darul Mutakin di FB, juga pendengar sekalian di radio DM streaming. Terima kasih. Anda bisa ikuti juga dialis DM setiap hari pukul 16 sampai 17, 4 sampai 7 sore. Kemarin saya absen karena habis kontrol di rumah sakit. Insya Allah nanti sore saya siaran. Dan setiap pagi 4 sampai 6 pagi di 104,7 Rama FM Bandung. Wakaf infaknya hatur nuhun, terkumpul hari ini 2.070.000 rupiah. Jadi kalau angka 20 juta yang kita perlukan, insya Allah kurangnya juga muka loket lah ya. Nambah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan semuanya damang, sehat, ya. Jaga kekompakan, jazakallah. Alhamdulillah, nun, alhamdulillah. Sehat, terus semangat. Insya Allah hari Jumat, Kemis dulu. Kamu sudah dijelaskan oleh para ustadz, mengingatkan Kemis tanggal 9 Dzulhijjah
jangan lupa kita niatkan saum Arafah. Saum sunat Arafah. Oh ya, yang biasa Senin Kemis tunda dulu. Niati Arafah. Yukaffiru sanata madiyah wal baqiyah, dihapus dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahunnya akan datang. Idul Adha insyaallah hari Jumat saya bertugas menyampaikan khutbah di sini Bu, di jalan sini ke sana. Udah pesen 2 tahun yang silam. Nanti Ustaz Dayat kebagian di DM. Itu saya keluar, beliau di dalamnya. Untuk terlibur, muah libur, kunaon libur, ayah sate. Insya Allah kita ngaji terus ya, ngaji ya. Sepakat ngaji terus Sabtu yang akan datang Bu. Awas sepakatnya sarumping. Ya. Insya Allah ngaji terus ya, jangan libur. Ya, jangan libur ya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf segala kesalahan kekhilapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.